Assalamualaikum wabarakatuh. Salam. Kembali lagi kepada saya bernama Firman Armas Mamora dengan NIM 2201910. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang eksperimen cahaya ramad bunyi di udara. Tujuan praktikum dalam cepat ramad bunyi udara menentukan cepat ramad bunyi udara pada temperatur kamar dengan menggunakan osiloskop. Landasan teorinya adalah gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena percepatan gerakan dalam medium padat, cair, dan gas. Gangguan dijalankan dalam medium melalui interaksi molekulnya. Getaran molekul tersebut berlangsung sepanjang arah perjalanan gelombang di dalam gas. Kerapatan dan tekanan terkait erat. Oleh karena itu, gelombang bunyi dalam gas dapat dipandang sebagai gelombang kerapatan atau gelombang tekanan. Fungsi gelombang bunyi analog dengan simpangan gelombang tali, yaitu simpangan longitudinal molekul-molekulnya dari posisi keseimbangan S buka kurung X kali VT atau tutup kurung, atau fungsi yang berkaitan berubah tekanan gas P X tambah kurang VT tutup kurung. Oke, lanjut. Landasan teori ini atau kesimpulan landasan teori ini, kami berdua sama Hilman udah mencoba eksperimen ini dari osiloskop, dari audio similnya, untuk mendapatkan si garis yang miring kanan dan miring kiri. Miring kanan dan miring kiri. Mendapatkan dari sepanjang si garis tersebut. Si garis tersebut yang ini audionya yang mendapatkan si garis yang kita tentukan. Kalau didekatkan sama ini berdua, akan menghasilkan bulatan antara lingkaran, elips atau elips, bentuk elips tapi dia rapat gitu. Oke, kita lanjut. Data aleator cepat ramad bunyi terhadap temperatur yang kita sebutkan aja ya. Nomor 1 T Celsiusnya 0, VMS-nya itu 331. Yang 2 15 T-nya Celsius, V per MS-nya 340. Yang ketiga 20 343, si T-nya sama si V-nya. Yang 4 25 sama 346 dalam Celsius dan M per S-nya. Yang kelima terakhir 30, T-nya V-nya M per S. Oke. Lanjut. Hasil landasan teori. Si bentuk pola yaitu bernama pola Lissajous, merupakan pola yang dihasilkan ketika dua gelombang superposisi yang ditempatkan layar osiloskop yang menciptakan perbandingan beda fase, frekuensi, dan amplitude dari dua gelombang input dan pada osiloskop
Bentuk pada pola dihasilkan berupa lingkaran, elips, garis miring, atau pola yang lebih kompleks tergantung perbandingan amplitude, frekuensi, dan fasenya. Nah, ini dalam mencari pola Lissajous. Maaf kalau salah kata. Dalam percobaan ini menggunakan 2 gelombang bunyi, yaitu tegak lurus apabila posisi adalah arah yang saling tegak lurus. Yang bentuk polarisasi bentuk tergantung perbandingan amplitudo dan beda fasenya dari kedua gelombang tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, langsung ke alat dan bahannya. Dalam penjumlahan rumusnya, mohon maaf gak bisa ditampilkan. Mudah-mudahan kalian yang menonton ini dipengerti atau mengerti. Maaf kalau salah kata ya guys. Dan Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Alat dan bahannya adalah power supply, osiloskop 2 threads, mikrofon yang tadi, yang ini mikrofon audionya. Audio itu speaker ya. Speaker, kabel penghubung, penggaris, dan audio generator. Oke, lanjut. Prosedur percobaannya ada 10. Yang pertama, dirangkai dulu, baru kita set osiloskop dari XY, frekuensinya audio generator antara 2 sampai 5 Hz. Atur sinyalnya, baru speaker pasang dudukannya, letakkan thread, bisa diubah-ubah, arahkan mikrofonnya ke arah speaker, memperhatikan layar tampilan osiloskopnya, atau miring kanan atau miring kiri, gerakan mikrofon ke arah speakernya, layar tampilannya osiloskop, gambar gerak lurus, atau lalu ukur jarak speaker dan mikrofonnya. Masukkan data yang diperoleh, tentukanlah panjang gelombangnya. Ubah frekuensi audio generator, ulangi langkah 5 sampai 7. Selanjutnya ambil beberapa, misalnya 6 frekuensi. Yang terakhir, berdasarkan diperoleh pola grafik hubungan lambda terhadap 1/f atau lambda terhadap T. Berdasarkan grafik yang diperoleh, tentukanlah harga cepat ramad bunyi di udara. Oke, kita lanjut. Hasil dan pembahasannya, mohon maaf gak bisa ditampilkan dalam cepat ramad bunyi di udara ini. Hasilnya ada pembahasannya dilakukan secara analitik dari frekuensi 2000 Hz, 2500 Hz, 3000 Hz, 3400 Hz, 4000 Hz, 4400 Hz, yang bernilainya 4400 Hz. Pembahasan dalam analitiknya, baru pembahasan grafiknya. Si grafiknya gerak lurus ke atas. Mohon maaf gak bisa ditampilkan. Kenapa gerak lurus? Soalnya si kita yang dalam percobaan itu benar-benar lurus, nggak pernah belok kanan atau belok kiri gitu.
Kesimpulannya yang kami dapat dari cepat rambat di udara, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini bahwa berdasarkan data dan perhitungan yang dilakukan nilai cepat rambat bunyi udara pada saat suhu 28 Celcius pada waktu itu untuk pengolahan data analytics itu sebesar kurang lebih 500 m per s, dan untuk pengolahan data secara grafik yaitu sebesar V 400 kurang lebih per ms. Kedua nilai mendekati nilai cepat rambat bunyi di udara pada suhu 28 Celcius yaitu sebesar 347,8 m per s. Meskipun mendekati, terdapat perbedaan harga cepat rambat bunyi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dan tadinya kondisinya labnya yang banyak gangguan suara lain. Ya, ini si alat ini nggak boleh ada gangguan. Kalau ada gangguan, si posisinya miring kanan atau miring kiri atau elif atau lingkaran dan lain sebagainya tidak bagus atau akan buyar dalam suara-suara lain yang ada di sekitaran lab tersebut. Ini melakukan percobaan ini di lab listrik mana dari gelombang di UPI. Ya guys, bapak dan ibu yang mendengarkan, mohon maaf apabila salah. Suara lain yang mempunyai terhadap alat yang sangat sensitif terhadap bunyi dan kurang teliti dalam menentukan jarak mikrofon dan speaker karena gambar yang muncul layar osiloskop kurang fokus dan kurang jelas. Gambar alatnya ada kondisi awal yaitu elips, ya elips gini, bukan 3 elips, ini contohnya elips lah, elips ya miring kanan gini, miring kiri gini. Ya, sekian dan terima kasih dalam eksperimen yang saya sampaikan, mempresentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada bapak dan ibu yang mendengarkan video ini, dan kepada seluruhnya, kepada guys, mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum, salam, maaf dan terima kasih saya ucapkan.